sering ditolak pas wawancara kerja. Tonton video ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dev Panas Project. Kali ini saya akan membagikan tip langkah-langkah atau cara sukses untuk menghadapi wawancara pada saat melamar kerja. Bagi Anda seorang baru lulus sekolah atau baru lulus kuliah ataupun baru resign dari pekerjaannya dan sedang mencari kerja, ayo kumpul di sini, tonton sampai habis videonya karena ini sangat bermanfaat sekali buat Anda semuanya. Yang pertama, ketika Anda dipanggil untuk tes wawancara kerja di sebuah perusahaan atau sebuah instansi, yang pertama itu adalah mengenalkan siapa diri Anda. Ceritakan nama Anda, siapa Anda, tempat tinggal Anda di mana, terus kualifikasi pendidikan Anda. Silahkan diceritakan, dan kalau ada, silahkan kalian sampaikan ke HRD tersebut mengenai pengalaman kerja Anda. Pengalaman apa aja yang pernah Anda lakukan di perusahaan yang terdahulu. Dan yang terpenting, sampaikan bahwa Anda itu adalah cocok sekali atau masuk kualifikasi untuk pekerjaan yang ditawarkan. Jadi nggak perlu panjang lebar menyampaikan hobi Anda, karena itu tidak terlalu penting bagi HRD. Menceritakan berbagai hal yang kurang perlu. Yang penting ceritakan, yakinkan bahwa Anda masuk kualifikasi dari perusahaan yang tawarkan. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, yaitu biasanya itu HRD akan meminta apa sih kelebihan Anda. Nah, pada saat ini silakan, inilah pada saatnya kalian itu menjual diri kalian kepada perusahaan, bahwa Anda itu layak diterima di perusahaan itu. Silakan ungkapkan kelebihan-kelebihan Anda. Ingat, jangan sekali-kali merendah. Jangan sekali-kali merendah, karena ini adalah saatnya untuk dilihat oleh perusahaan. Contohnya, kelebihan Anda itu adalah pekerja keras, disiplin, mampu menyesuaikan diri dengan baik, bisa bekerja sama dengan teamwork. Itu adalah kelebihan-kelebihan yang nanti akan mendukung perusahaan itu untuk maju. Jadi jangan sekali-kali Anda pada saat wawancara kerja bahwa Anda itu merendah, tapi kemukakan kelebihan Anda. Saatnya kalian dijual di perusahaan tersebut, supaya ini jadi bahan pertimbangan bagi perusahaannya. Tapi yang real kelebihannya, yang emang ada di dalam diri Anda. Yang ketiga, ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Apa yang harus kalian sampaikan? Yang pertama, jangan sekali-kali bilang, saya tidak punya kelemahan. Semua orang pasti punya kelemahan. Sebutlah kelemahan itu yang tidak berkaitan dengan pekerjaan yang ditawarkan. Contohnya apa? Pak, saya ini orangnya nggak enakan. Kalau ada orang minta tolong, saya pasti akan menolong. Saya ini orangnya sensitif, Pak. Saya ini orangnya polos. Itu salah satu kekurangan atau kelemahan yang mungkin nanti akan diterima oleh
HRD di perusahaan tersebut. Ingat, jangan sekali-kali kalian menyebutkan saya itu susah sekali bangun pagi. Saya ini susah sekali buat on time. Karena ini nanti akan merugikan perusahaan tersebut. Bayangkan kalau kalian nanti sudah diterima, kalian selalu telat. Ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan bahwa kalian nanti tidak akan diterima di perusahaan tersebut. Yang keempat, biasanya Anda mungkin nanti akan ditanya, kenapa Anda ingin menjadi karyawan di perusahaan kami? Itu biasanya salah satu yang dipertanyakan HRD kepada si calon pekerjanya. Nah, pada kesempatan ini silahkan kalian jawab saja bahwa saya sangat bangga sekali jika saya bisa diterima di sini. Apalagi kualifikasi kemampuan saya dan kualifikasi pendidikan saya itu sangat cocok sekali dengan apa yang perusahaan tawarkan di sini. Silakan Anda itu cari informasi bagaimana perusahaan itu berdiri, produknya apa aja, prestasi-prestasi yang pernah diraihnya itu apa aja, supaya pengetahuan tentang perusahaan tersebut itu Anda sudah menguasai. Dan silakan Anda sedikit memuji dari perusahaan tersebut. Jangan sekali-kali Anda melamar di situ karena kepepet. Karena ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk tidak diterima. Selanjutnya, pertanyaan yang umum dilontarkan kepada Anda yaitu adalah ketika Anda baru resign dari suatu perusahaan atau instansi dan Anda berniat melamar di perusahaan yang lainnya, biasanya yang ditanya itu, mengapa sih Anda keluar dari perusahaan yang terdahulu? Padahal di sana enak, misalkan. Nah, ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, katakanlah bahwa Anda itu pengen mencoba tantangan baru, pengen memiliki ilmu baru, suasana baru, pokoknya suasana yang baru. Dan yang terpenting adalah tentang belajar teknologi dan ilmu baru di perusahaan tersebut. Ingat, jangan sekali-kali Anda itu menjelek-jelekan perusahaan yang terdahulu, menjelek-jelekan bosnya, perusahaannya, etos kerjanya, ataupun apapun yang berkaitan dengan perusahaan yang terdahulu. Karena itu nggak penting. HRD nggak mau mendengar itu. Yang ada nanti Anda dikira bahwa Anda itu nanti akan sering mengadu domba di perusahaan tersebut. Maka jangan sekali-kali Anda menjelek-jelekan perusahaan yang atau instansi yang terdahulu. Selanjutnya yaitu mengenai gaji. Ini pasti akan ditanyakan kepada Anda sebagai pencari kerja. Berapa sih gaji yang Anda inginkan? Nah, pada saat ini sebaiknya Anda mengatakan itu bahwa gaji itu bukan prioritas utama buat saya. Yang saya prioritaskan itu adalah bagaimana caranya saya mengembangkan kemampuan saya, bagaimana saya menyalurkan pengetahuan saya untuk perusahaan ini. Mengenai gaji, saya harap nanti akan mengikuti kemampuan dan pengetahuan saya nanti. Jadi, jangan sekali-kali menyebutkan nominal, karena perusahaan punya patokan tersendiri untuk pegawai-pegawainya.
Apalagi Anda langsung menanyakan kepada perusahaan bahwa berapa gaji yang Bapak atau Anda berikan buat saya. Wah, ini betul-betul sangat sombong sekali itu. Kalau hal semacam ini, insya Allah nanti akan jadi pertimbangan Anda nanti akan dicoret sebagai calon tenaga kerja di perusahaan tersebut. Inilah langkah-langkah atau tip ketika Anda menghadapi tes wawancara kerja supaya sukses. Jangan lupa berdoa, dan selebihnya kita serahkan sama Yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat pada video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.